Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam video PPL ketiga, edit 15 menit. Perkenalkan, nama saya Bila Fauza Rasyas, guru SMA Negeri 82 Jakarta, mahasiswa PPG, Program Studi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan KD 3.3, mata pelajaran PPKN, kelas 10 SMA, yang berisikan kegiatan. Yang pertama, kegiatan pra-pembelajaran dengan model kelas flipped learning. Yang kedua, kegiatan pendahuluan. Yang ketiga, kegiatan inti pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning. Dan yang terakhir, kegiatan penutup. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini kelas 10 IPS 3? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Yang Bapak lihat hari ini yang semuanya yang sudah buka kamera dalam keadaan sehat. Tapi belum semua nih teman kalian hadir nih. Mari kita doakan nanti biar mereka semua datang tepat waktu seperti kalian dan bisa mengikuti pembelajaran kita. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita memulai pembelajaran, Bapak akan memeriksa dulu kehadiran kalian. Hari ini Bapak mau tanya langsung nih ke ketua kelas kita nih, ke Rafa nih. Rafa, hari ini yang tidak hadir di catatan Rafa dari wali kelas siapa ya, Rafa? Rafael izin cap 3 jari. Baik, berarti yang akan hadir ini adalah 34 anak sesuai dengan apa yang sudah dilaporkan. Alhamdulillah kita sudah sampai di pembelajaran yang bab 3 PPKN. Kali ini di pertemuan pertama kita akan mempelajari yang paling mewah dari menunya PPKN. Kita akan belajar tentang infrastruktur dan infrastruktur sistem politik yang ada di Indonesia. Nah, sebelum belajar, Bapak pengen persepsi dulu nih. Mau menanyakan ke kalian beberapa pertanyaan nih yang bisa menyebutkan 5 nama tokoh politik Indonesia saat ini. Pak Jokowi yang kedua. Pak Anies Baswedan. Oke. Prabowo, Pak. DPR Ganjar Pranowo. Ya, Pak. Dan bisa diamanahkan untuk memimpin banyak orang. Apa sih yang mereka miliki? Para tokoh politik itu mereka punya kemampuan untuk menarik perhatian orang agar bisa yang namanya percaya sama mereka, sama tokoh politik. Nah, mungkin yang dimiliki, Bapak boleh perjelas lagi yang disampaikan oleh Terima, mulai dari prinsip, ide dan gagasannya, visi ke depannya, keberaniannya dia mengambil resiko, dan juga memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Nah, di dalam kompetensi dasar 3.3, Bapak nanti akan mengajak kalian untuk menganalisis fungsi kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di keterampilannya nanti kalian bisa mendemonstrasikan hasil analisis kalian tentang kewenangan lembaga negara. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Tidak banyak, tapi ini sangat penting. Bahwa di dalam tujuan pembelajarannya, kalian bisa menentukan apa saja golongan suprastruktur dan apa saja golongan infrastruktur dalam sistem politik. Nah, ini adalah peta konsepnya, Nak. Jadi kita mempelajari 3 hal ini. Yang pertama, dasar politik dan sistem politik di Indonesia, supra dan infrastruktur politik, dinamika, suprastruktur, dan infrastruktur politik. Nah, ini adalah tahapan pembelajaran kita. Kita akan mempelajari materi suprastruktur dan infrastruktur sistem politik dengan model pembelajaran problem-based learning. Jadi kamu akan didekatkan dengan ada krisis besar dan demonstrasi besar-besaran tahun 1998 di Indonesia. Selamat menyaksikan. Dan setelah dengan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tadi ada peristiwa apa yang di video itu ya? Lima, Pak. Silakan, Rafa. Yang menuntut Pak Soeharto untuk turun jabatan. Jadi ada tuntutan mahasiswa meminta Pak Harto untuk turun jabatan ya. Dan kita mundur, ya otomatis kita lapor aja ke lembaganya yang paling tertinggi yang kala itu adalah MPR. Jadi itulah sasaran utamanya mahasiswa. Ini menunjukkan adanya hubungan infrastruktur dan suprastruktur
politik itu sudah ada sedari dulu ya, Nak. Bahkan kita menuntut reformasi, ini pernah nih ada hubungan antara infra dan suprastruktur politik di Indonesia. Nah, materi kita ini sederhana, Nak, untuk kali ini. Jadi, Sehingga menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. nah, terima kasih. Ini tadi yang diceritakan juga masih relate sama Felicia, bahwa dulu itu adalah MPR memegang kekuasaan tertinggi. Nah, saat ini suprastruktur politik dan infrastruktur politik ini sudah sama-sama kuat, khususnya di infrastruktur politik. Karena kedaulatan itu sekarang berada di tangan rakyat. Berarti kelompok-kelompok masyarakat itu juga lebih kuat posisinya, legal standing-nya jauh lebih kuat daripada ketika masa era sebelum di amandemen Undang-Undang Dasar kita. Terima kasih. Dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Terima kasih, Hendy, dibacakan dengan baik. Nah, sekarang kita memahami sistem ini mudah aja, nah. Sistem itu kalau ada di pelajaran MIPA, kamu dulu mengenal sistem yang paling sederhana adalah sistem pernafasan. Ada hidung, ada kerongkongan, ada paru-paru. Jadi kalau di antara sistem pernafasan itu ada yang tidak berfungsi, nah sistemnya juga tidak akan bisa berjalan. Misalkan kalau hidung kita tutup atau hidung itu hilang, nah buat apa arti kerongkongan dan paru-paru? Itu tidak bisa berfungsi. Jadi sistem itu adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dan saling berhubungan. Seperti apa kata Hendy tadi. Nah, jadi seperti ini, nah, politik itu kalau kita artikan secara singkat, ada 3 hal yang terkandung di dalam politik. Yang pertama adalah kekuatan atau power, ada kekuasaan, ada juga kewenangan atau otoritas. Saya, Pak. Oke, silakan. Wahyu. Sistem politik secara umum sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar. Oke, silakan. Suprastruktur politik. Yang pertama, organisasi atau lembaga resmi negara yang dibentuk dan berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Infrastruktur politik, kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif dalam bernegara. Bapak siapkan sebuah link, yaitu Google Spreadsheet. Alhamdulillah nih kalian kemarin sampai malam pun kalian masih aktif berdiskusi di dalam tabel-tabel yang sudah Bapak berikan. Yuk, sekarang kita cek dulu, baru kita masukkan earphone. Kita lihat hasil kerja kelompoknya dulu. Kerja kelompok yang sangat unconditionally dia. Oke, nah ini adalah aktivitas kalian, ini terekam. Siapa aja masuk, ini ada Kendra, terima kasih, ada Nadia Lika, ada Akila, dan juga ada Felicia Aziza. Mungkin ada yang sudah logout karena sudah masuk ke pelajaran ini. Bapak mau menyampaikan ini adalah tabel 3.3.1 yang kalian sudah kerjakan semalam. Ya, polemik Undang-Undang Cipta Kerja awal mula, respon buruh atau masyarakat mengenal draft RUU Omnibus Law, sikap DPR RI, diskusi kita sebelum pembelajaran. Nah, Bapak juga menangkap kemarin ada yang sudah mulai mengisi di kolom pro dan kontra, ini juga sudah sangat baik, berarti kalian sudah benar-benar memahami isu ini harus sudah menjadi polemik di masyarakat. Cuman mungkin Bapak hanya dibacakan kesimpulannya aja ya, karena kalau kita bacakan semuanya, nanti kamu bisa membaca sendiri, akan lebih efektif dan lebih baik kamu menyimaknya sendiri. Di sini Kesimpulan pro suprastruktur politik. Undang-undang ini bertujuan untuk merumuskan visi Indonesia Maju 2045. Tentu dalam mewujudkan visi tersebut, pemerintah mengharapkan adanya gelombang investasi guna mempercepat proses pembangunan, terutama di masa pandemi ini. Oke, jadi ada tujuannya ya, dibacakan oleh Farel, bahwa pemerintah itu mengharapkan ada gelombang investasi yang baru masuk ke Indonesia sebagai tujuan utamanya, dan membuat regulasi yang lebih sederhana, karena sudah sangat banyak regulasi yang overlapping, saling tumpang tindih. Undang-Undang Dasar yang bermasalah. Akan tetapi, kami sebagai kontra juga menyarankan harusnya undang-undang ini dipikirkan secara lebih matang dan dirumuskan kembali dengan melihat aspek positif dan negatif terkait dengan objek tersebut. Diperlukan juga adanya sosialisasi penerapan undang-undang kepada masyarakat sehingga selanjutnya bisa meminimalisasi perbedaan. Oke, tadi sudah dibacakan dengan sangat baik bahwa di dalam kontra yang tidak setuju, kita menemukan adanya pemerintah ini tidak terlalu pro ya dengan para buruh dan pekerja.
bahwa ada pengurangan-pengurangan terhadap haknya dan juga ada kesempatan pada tenaga kerja asing yang menjadi fokusnya kelompok kontra. Ini sudah sangat baik. Apa yang kalian bisa simpulkan dari apa yang kalian sampaikan di dalam pernyataan pro atau kontra 10 IPS 3. Lalu kalian masuk deh join nirpotnya. Ada aktivitas yang akan kalian lakukan, yakni menjodohkan gambar, terus menuliskan sikap kalian. Tadi kalian tuh sudah mengerjakan kalian sebagai pro atau kontra di dalam kasus ini. Nanti yang ketiga, Bapak minta kalian nanti menuliskan pernyataan akhir kalian nih, final ininya kalian, final argumentasinya kalian. Oke, sekarang masih tunggu. Nah, memberikan apresiasi juga Bapak berikan nilai sebagai kegiatan kalian mengapresiasi pekerjaannya orang lain. Ini adalah satu keterampilan juga. Memuji, memberikan penghargaan. Wah, Rafa like-nya sudah 5 nih. Jadi Bapak baca coba punya Rafa. Rafa, saya tim kontra sebab banyak aturan yang dianggap bisa memangkas hak buruh dan menguntungkan pengusaha. Ya, tadi sudah dibahas ya oleh Nazwa tadi sebagai kontra. Jadi terima kasih ulasannya. Saya bisa merasakan kalian sudah mendapatkan pengetahuan yang baru tentang infrastruktur dan suprastruktur sistem politik Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, itu kalian bisa lanjutkan nanti sampai akhir pembelajaran kita. Bapak, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini seperti biasa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita? Yang mau menyimpulkan? Saya Pak mungkin. Oke, silakan Felicia. Hari ini kita belajar tentang suprastruktur dan infrastruktur pemerintahan Indonesia, dan juga belajar tentang permasalahannya juga, dan undang-undang dan lain-lain. Alhamdulillah ya, sudah bisa disampaikan dengan baik juga dengan Felicia, sudah bisa diulang kembali tadi apa yang kita pelajari. Sudut pandang Bapak terhadap masalah Omnibus Law ini gimana sih? Oke, terima kasih Felicia. Mungkin Bapak mau belum memberikan penguatan yang lebih utuh ya. Jadi seperti gini anak-anak, Omnibus Law ini adalah, Omni ini adalah bus yang ada di Eropa, yang sekiranya ini bisa mengangkut banyak orang. Begitu juga undang-undang ini yang kita harapkan, pemerintah harapkan, bahwa undang-undang ini bisa menampung banyaknya aturan Indonesia yang tadinya semerawut, seperti yang dikatakan oleh Farel tadi, di Indonesia itu ada 10.000 lebih aturan yang saling tumpang. Jadi Bapak lebih prefer ke pemerintah atau ke buruh? Waduh, Bapak lebih prefer ke pemerintah atau buruh? Kalau Bapak tim netral jujur, karena kita mendapat irisan yang baik dari pemerintah, tapi kita juga harus tidak boleh menyampingkan saudara-saudara, teman-teman kita yang dari buruh. Aspirasi mereka itu kan tetap harus kita dengar, kalau bisa ya kita wadahi. Kita harus ingat pasal 33 adalah fundamentalnya Indonesia, bahwa yang kita ingin capai adalah kerja ini. Nah, sekarang Bapak pengen tahu nih refleksinya nih setelah mengikuti pembelajaran Bapak hari ini, kalian lebih menyenangkan dengan cara yang seperti ini atau lebih suka yang kemarin-kemarin? Gini aja, Pak. Ya, jujur dong, Rafa. Silakan, Rafa. Iya, gini aja, Pak. Pakai nirpot. Oke, alhamdulillah. Berarti dengan menggunakan nirpot lebih seru ya, Raf? Iya. Tugas evaluasi mandiri. Di situ ada 2 soal esai yang kalian bisa kerjakan. Nah, kalau mereka pilihan ganda terus. Sekarang kita memulai sesuatu yang baru dengan bebaskan pikiran kamu untuk menguraikan pendapat dan juga menguraikan isi dari soal. Ini ada latihan soal uraian aktivitas 3.3.2. Kalian boleh scan atau kalian nanti boleh masuk ke link Google Classroom. Selanjutnya, minggu depan, kita masih pembelajaran tentang bab 3 ini. Kamu tolong pelajari tentang kewenangan-kewenangan lembaga negara sebelum dan setelah Undang-Undang Dasar kita diamandemen. Jadi masih relate nih dengan apa yang kita pelajari tadi. Kan tadi kita belajar MPR sebagai lembaga tertinggi ya. Nah, jangan lupa, itu jadi materi kita di minggu aksesnya nanti. Bapak akan mau selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan, ingat selalu 5M, protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, mulai dari pakai masker. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Ya, terima kasih untuk Ananda Faiz yang sudah. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Selalu sehat ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sehat Terima selalu kasih, ya. Pak. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.